Ganjar sudah merasa jadi presiden. Publik dibuat heran dengan kiat politik Ganjar Pranowo. Ganjar memang dikenal dengan gaya belusukannya selama ini, tapi kali ini belusukan yang dilakukan tidak biasa. Pasalnya, ia melakukan belusukan di Jakarta dan Bekasi, daerah yang tentu saja bukan teritorinya sebagai gubernur Jawa Tengah. Parahnya lagi, Ganjar seolah sibuk mencari borok daerah lain, lalu menelpon pejabat di wilayah tersebut untuk berkeluh kesah atas nama aspirasi rakyat. Akibatnya, banyak yang menilai Ganjar berlaga bak seorang presiden. Padahal, rangkaian Pilpres 2024 saja belum dimulai. Tak elok rasanya, sesama kepala daerah sibuk mengurusi persoalan dapur orang lain, seolah provinsi yang dipimpinnya sudah bebas dari masalah. Belum juga mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan memenangi pemilu 2024, Ganjar Pranowo sudah berlagak seperti presiden. Ia sibuk belusukan mencari borok daerah lain, lalu menelpon pejabat di wilayah tersebut dan memamerkannya ke media sosial. Ganjar, bakal calon presiden dari PDIP, seolah-olah sudah menjadi orang nomor satu di republik ini, meminta suatu persoalan di suatu daerah untuk dituntaskan. Padahal, ia bukanlah kepala negara, melainkan hanya seorang kepala daerah, gubernur dari Provinsi Jawa Tengah. Tidak elok rasanya sesama kepala daerah sibuk mengurusi persoalan dapur orang lain, seolah provinsi yang dipimpinnya sudah bebas dari masalah. Kita harus katakan aksi Ganjar main presiden, aksi Ganjar main presiden-presidenan di sela-sela belusukan ke Pasar Anyar Bahari, daerah Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Sabtu 24 Juni lalu sudah kebablasan. Publik dengan akal sehatnya tercengang melihat Ganjar menelpon pejabat Gubernur Heri Budi Hartono dan langsung mengotak Sekda Jakarta yaitu Joko Agustiono. Kepada Joko, ada dua hal yang diminta Ganjar agar menjadi atensi pemerintah Provinsi DKI. Pertama, soal retribusi pajak bulanan yang dirasa pedagang terlalu mahal. Kedua, soal counter KJP atau toko bahan pangan pura agar dibuka kembali. Mereka geram, ibarat peribahasa, gajah di pupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Bukankah ada cara-cara yang lebih elegan tanpa harus menelpon kepala daerah setempat di tengah kerumunan? Publik juga semakin geram karena mereka begitu mudah menemukan informasi seputar Jawa Tengah dengan beragam masalahnya. Sebut saja ya, sepekan berjualan UMKM di Pasar Johar. Sebut saja sepekan berjualan UMKM di Pasar Johar, Semarang masih sepi. Ada pula pejabat-pejabat di Brebes yang menyatakan bahwa dari total 25 pasar, 15 diantaranya dalam kondisi rusak atau kurang layak. Ini belum berbicara tentang angka kemiskinan di Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ada sekitar 3,80 juta penduduk di provinsi itu atau sekitar 10,93% dari total penduduknya masuk kategori miskin. Warganet juga menyuarakan masih banyak pekerjaan rumah Ganjar yang harus diurusinya 3 bulan sebelum. Warganet juga menyuarakan masih banyak pekerjaan rumah bagi Ganjar yang harus diurusnya selama 3 bulan sebelum masa jabatan berakhir, termasuk problem soal petani gendeng. Alih-alih mengamini suara politik, Ganjar malah membela diri kala berkunjung ke Bekasi. Keluhan warga juga dia sampaikan kepada Wali Kota Tri Adianto Cahyono. Itulah yang ia lakukan terkait belusukan ke Pasar Anyar Bahari, pun kata Ganjar, dia cukup kenal dekat dengan Sekda Jakarta Joko. Dia menyalahkan nuansa sensi dalam potensi menjelang pemilu.